Imam Masjid Al-Muhajirin oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dengan bersyukur, semoga Allah Ta'ala bertambah sayang kepada kita, lalu diberikannya kepada kita tambahan nikmat, dan dengan tambahan nikmat itu semoga bertambah pula syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita senantiasa berada di dalam naungan. Di subuh yang berlimpah barokah kali ini, tepatnya di hari Ahad tanggal 13 Ramadan 1442 Hijriah, kita membahas hadis Nabi tentang dua nikmat besar, tapi oleh kebanyakan manusia mengatakan dan menganggap nikmat ini kecil. Bahkan ada yang tak melihat kalau ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, kepada kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak nikmat. Saking banyaknya tak tahu kita jumlahnya. Dan manusia bukan sekedar tak tahu jumlah nikmat Allah pada dirinya, tapi banyak manusia tak tahu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jemaah kaum muslimin kaum muslimat rahimahullah, Allah berfirman dalam Al-Quran An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala itu, tentulah kamu tidak akan tahu jumlahnya. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita umat manusia ini adalah nikmat sehat dan nikmat waktu. Ini adalah nikmat besar, tapi kebanyakan manusia lalai dengan dua nikmat ini, mengecilkan nikmat ini, menganggap ini bahkan tak lagi sebagai sebuah nikmat yang perlu untuk disyukuri. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis ini perawinya adalah Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat kata baginda Rasulullah, oleh kebanyakan manusia dua nikmat ini mereka betul-betul melalaikannya, mengecilkan arti dua nikmat yang sangat luar biasa ini. Nikmat apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nikmat sehat, kemudian nikmat waktu, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan. Jemaah kaum muslimin kaum muslimat rahimahullah, kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah untuk beribadah.
Kalau bukan karena ibadah, Allah tak ciptakan kita. Allah takkan ciptakan kita. Tapi kenapa Allah ciptakan kita semua? Sekali lagi, untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ini firman sangat familiar di telinga kita. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka beribadah kepada. Jemaah, sehat dan sempat ini modal besar untuk bisanya seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, ada sebagian saudara kita hari ini mereka punya waktu, tapi mereka tak punya kesehatan. Ada sebagian saudara kita hari ini mereka Allah karuniakan kesehatan, tapi mereka tak punya waktu. Lalu siapa kita yang hadir ini? Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan, kemudian Allah berikan waktu, dan itu sekarang yang sedang kita manfaatkan. Kita pakai itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi, alhamdulillah. Jemaah, keluar kita dari jalan Taman Karya ini ke depan, terus sebelah depan Jaya itu ada rumah sakit Aulia. Terus ke atas lagi, di samping Masjid Al-Fitrah ada di situ rumah sakit Awal Mus. Banyak saudara kita hari ini tertelentang di atas ranjang-ranjang rumah sakit. Di badannya penuh kabel, di tangan kanan kirinya ada jarum infus. Mereka subuh tadi sesayup-sayup sampai mendengar suara azan, tapi hanya air mata yang bisa keluar. Mereka tak bisa keluar dari rumah sakit menuju masjid. Dengan berbagai macam penyakit yang Allah berikan kepada mereka. Ada sekarang yang dikarantina sebab terkontaminasi oleh COVID-19. Setelah diswab hasilnya positif. Sekali lagi tadi waktu sahur mereka terdengar dari masjid-masjid sahur. Tapi sekali lagi mereka tak bisa keluar meninggalkan rumah sakit untuk datang ke masjid. Sekali lagi, apa penyebabnya? Mereka punya waktu, tapi tak Allah berikan kesehatan. Apalagi kaum muslimin sekarang ini kita dalam masa pandemi. Ada di komplek tempat saya tinggal, mungkin jemaah sudah dengar juga kabarnya. Beliau seorang profesor di Undri. Itu satu keluarga terpapar COVID semua. Kalau tak salah hari Senin kemarin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal istri. Jarak waktu 4 hari meninggal menantu. Dalam seminggu 2 orang tercintanya Allah ambil, istri dan menantunya. Menantunya dalam keadaan hamil pula. Allah Akbar. Satu keluarga terpapar COVID. Sudah meninggal 2 orang. Alhamdulillah kaum muslimin kita sehat. Dan kita insya Allah sudah tepat dalam mensyukuri nikmat ini. Apa bukti? Sekarang kita berada di rumah Allah, istiqomah. Jemaah, kadang-kadang sebagian manusia ini terbalik. Apa terbalik yang saya maksud? Mereka itu semangat beribadah justru waktu sakit. Coba kita waktu sakit, ini contoh aja. Kalau dapat yang sakit dan dicontoh. Tapi mungkin kita dulu pernah sakit.
Atau nanti suatu hari kita bakal akan sakit. Atau kalau kita belum pernah sakit, coba tengok pengalaman orang-orang yang sakit. Mengapa orang yang sakit? Waktu sakit semangatnya datang. Apa kata orang sakit? Saya nanti ya Allah terus sehat. Tiap malam tahajud. Rata-rata orang sakit macam ini. Aku tahajud tiap malam ya. Apa kata orang waktu dia sakit? Aku nanti kalau sehat ya Allah. Kalau sehat nanti ya, aku akan khatamkan Al-Quran setiap bulan. Kata siapa nih? Kata orang waktu sakit. Kalau sehat aku nanti ya Allah, aku nazar puasa ya Allah 10 hari. Jemaah pernah tak sakit kalau ngomong seperti ini? Awak saya sehat semua. Saya malas menunggu jawaban lama-lama. Habis kok. Tapi biasanya orang sakit itulah yang dia sampaikan. Anehnya waktu sehat lupa. Terbalik waktu sakit pula semangat datang. Dan orang sakit tak pernah ngomong macam ini. Sehat aku nanti Allah, apapun jus aku minum semua. Kalau orang sakit kan payah nak makan, kan payah nak minum. Selera nolak air pun kadang-kadang dia tolak, apalagi makanan. Dan tak pernah orang sakit ngomong seperti ini. Sehat aku nanti Allah, cincang kambing, cincang daging, cincang ayam aku makan semua. Ada orang sakit seperti itu? Walaupun waktu sakit selera makannya hilang, tapi janji dia atau kalau sehat bukan nak makan semua, nak ibadah. Tak ada orang sakit ngomong sempat sehat punya pisang, mangga, matoa, lengkeng, makan semua. Dah lama aku tak makan ya, tak pernah. Jangan sampai kita seperti itu, nunggu sakit pula baru semangat. Kita ni jemaah bukan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sakit tambah kuat imannya, sakit tambah mantap ibadahnya. Kita ni bukan Nabi Ayub. Kita ulanglah sedikit cerita Nabi Ayub kan jemaah. Nabi Ayub ini seorang nabi yang kaya raya. Hampir jenis semua harta dia miliki. Nabi Ayub bukan hanya kaya harta tapi kaya anak. Ada riwayat menyebutkan anaknya 20 orang. Ada riwayat menyebutkan anaknya 40 orang. Kaya. Dan Nabi Ayub ini jemaah ganteng. Jadi Nabi itu rata-rata ganteng semua. Cuma yang paling ganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sengaja Allah buat Nabi itu ganteng sehingga dia ketika hadir di tengah-tengah umatnya, menengok rona wajahnya saja, itu umatnya sudah ada simpati. Ustaz-ustaz pun itu rata-rata ganteng. Saya ini ganteng juga nih. Kaum muslimat Allah uji Nabi Ayub. Bapak saya sebut ganteng, tahu lama. Kalau lama itu ketawanya itu gigit pula rasanya. Jadi kalau ketawa sebentar pasti ketawa. Tapi orang dah berhenti ketawa, dia ketawa juga. Itu lain pula rasanya. Ini tujuannya supaya dia mata ngantuk ya. Karena sudah bangun cepat dan sahur perut kenyang itu bawaan tidur itu. Diuji Allah dengan dia. Apa ujiannya? Mati anaknya semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dalam waktu yang tak lama. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini ujian berat. Kemudian Allah uji lagi Nabi Ayub alaihissalam. Apa ujiannya? Nabi Ayub yang kaya raya, tiba-tiba jemaah Allah uji habis semua hartanya, jatuh miskin semiskin-miskinnya.
Selesai ujian sampai di situ. Inilah cerita kita ni. Allah uji lagi Nabi Ayub. Apa itu? Allah berikan kepada dia penyakit. Sakit yang lumayan parah. Hanya saja minta Nabi Ayub kepada Allah Ta'ala, mohon ya Allah, jangan sampai sakit lidah dan hati. Dua itu yang aku minta ya Allah. Jemaah tamu-tamu Allah, sakit Nabi Ayub ini luar biasa. Hebatnya dan lebih luar biasa lagi, begitu sakit Nabi Ayub, imannya bertambah, ibadahnya tak berkurang. Awak sakit gigi sikit je berapa? Salat jemaah tinggal, baca Quran tinggal, puasa Ramadan pun tinggal. Tak puasa apa? Sakit gigi. Apa pun sakit gigi dan tak puasa. Kaum muslimin, lebih luar biasa lagi, Nabi Ayub itu berjamaah-jamaah berdoa kepada Allah. Ini lebih indah lagi Allah Akbar. Apa doanya? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ni sakit. Engkau ya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Tak berdoa minta sehat, dia cuma laporkan ke Allah, ya Allah aku sakit. Begitulah adab para nabi itu berdoa. Awak kalau sakit doa kita mengapa? Minta sehat kan? Bahkan bukan sekedar minta sehat, kita paksa Allah Ta'ala. Bahkan digertaknya Allah Ta'ala. Sehatkan ya Allah ya. Kalau tak sehat nantinya memaksa, kurang adab dalam berdoa. Coba tengok Nabi Ayub. Aku ni sakit, Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Indah. Apa salahnya ya Allah? Dah lama aku sakit ya Allah. Aku ni kan Nabi, aku nak berdakwah. Sehatkanlah aku ya Allah. Tapi bukan seperti itu bunyi doanya. Santun Nabi itu meminta santun. Kalau kita minta setengah memaksa ya Pak. Coba dengarkan lagi doa Nabi Adam bersama istrinya Allah. Kan dalam surga tuh, karena makan khuldi Allah keluarkan. Apa doa Nabi Adam dan Hawa? Bukan minta masuk lagi. Ya Allah, masukkanlah lagi ya Allah. Ternyata di luar tak seenak di dalam ya Allah. Minta tolong ya Allah, masukkan lagi. Bukan itu doanya. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Ya Rabb, jika Engkau tak ampuni kami, tak sayang lagi kepada kami, maka kami pasti merugi. Indah doa. Apa salahnya ya Rabb? Masukkan kami lagi ya Rabb. Masukkan kami lagi. Begitu rata-rata para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Apa yang tak keluar dari tubuh Nabi? Darah, keringat, air mata, dilempar oleh orang satu kampung. Dengarkan doa Nabi kita. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hailati wa hawani 'ala nas anta arhamur rahimin rabbul mustaqim anta rabbi ila man takiluni. Ya Rabb, aku dalam mengadu kepadamu. Ku akui kelemahanku dan ketidakberdayaanku ya Rabb. Ya Rabb, Engkau Rabb yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Engkau Rabbnya orang-orang yang lemah. Ya Rabb, kepada siapa nak kau serahkan dirimu? Indah. Termasuklah kembali kita kepada kaji doa Nabi Ayub alaihissalam. Dia cuma laporkan ke Allah, aku sakit ya Allah.
Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sabar. Harta dah habis, anak dah habis, penyakit luar biasa, tak mengurangi iman, tak mengurangi ibadah. Terbukti dalam doanya. Coba dengar baik-baik. Jemaah, yang kurang sabar itu istrinya. Datanglah setan menggoda jemaah, datang iblis menggoda. Kata setan, kata iblis, ayo, Allah sudah tak sayang lagi kepadamu. Allah tak lagi sayang kepadamu, ayo. Coba tengok bertubi-tubi yang kau rasakan. Sakitmu bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bertahun-tahun, Allah tak peduli. Rusakkah iman Nabi Ayub karena godaan iblis dan setan? Tidak. Rusakkah ibadah Nabi Ayub karena godaan iblis dan setan? Tak rusak, tambah kuat tadi saya bilang. Karena setan dan iblis tak berhasil goda Ayub, dia goda istri. Dalam riwayat katanya nama istri Nabi Ayub itu Rahmah. Tapi ini lemah ini. Kalau kita tengok dalam Qisasul Anbiya, tak ada riwayat dalam buku itu menyebutkan istri Nabi Ayub itu bernama Rahmah. Cuma tenar nama istri Nabi Ayub itu siapa? Rahmah. Sampai-sampai dulu ketika kita menikah, teringat jemaah doa Pak Kuah buat kita? Teringat? Oh jemaah, teringat doa Pak Kuah? Kalau tak teringat ulang nikah sekali. Apa doanya? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Termasuk doanya wasbir bainahuma kama sabarta baina Ayub wa Rahmah. Saya masih ingat doa. Kalau jemaah lupa ulang lagi, biar didoakan lagi. Jemaah yang berbahagia. Jadi benar doa istri Nabi Ayub itu namanya Rahmah. Jadi setan dan iblis sudah putus asa menggoda Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub tak terganggu imannya. Digoda Rahmah. Ingat kita dulu tak? Waktu Adam dan Hawa, Adam digoda iblis kan tak bisa juga. Lalu kenapa Adam jadi makan buah multi? Karena iblis menggoda Hawa. Hawa merayu Adam. Jadi kita laki-laki ini rusak menggoda perempuan. Tapi bukan istri kita saya maksud, dan bukan ibu-ibu di belakang. Kan saya bilang perempuan, tak saya sebut tadi perempuan di sini umumnya. Jadi yang menghancurkan suami kadang-kadang perempuan, istri. Pokoknya kalau istri sudah merayu, habislah kita bikin. Rencana tak ada nak ganti cat rumah bulan Idul Fitri. Tak tahu ganti lah bang. Cukup sama dia itu. Ganti lah bang. Lalu suruh cat Allah. Apa katanya? Kolin jantan, kolin jantan katanya. Kalau itu cat rumah nyaman juga colin. Aduh, perempuan itu biasa. Datanglah setan dan iblis berkata kepada Rahmah, ya Rahmah, sampaikanlah kepada suamimu itu. Masih sabar juga kau punya suami macam dia, macam itu sakitnya. Lalu jemaah, apa kata Rahmah kepada suaminya? Tak salah sebenarnya. Bang, abang kan Nabi, sakit abang dah lama. Coba minta ke Allah agar diberikan kesehatan. Menurut Nabi Ayub, istrinya berarti sudah kurang sabar. Sampai-sampai apa kata Nabi Ayub? Nanti suatu hari akan kupukul engkau 100 kali. Marah Nabi Ayub, istrinya ngomong seperti itu. Berarti tak sabar. Sedangkan dia saja sakit tak minta sehat kan gitu. Iya kan? Aku sakit ya Allah, kau Maha Pengasih. Kan tak minta sehat, cuma melaporkan aja. Karena bisa jadi sakit itu lebih baik daripada sehat.
Sakit itu bisa jadi kebaikan buat kita daripada sehat. Itu makna doa Nabi Ayub. Makanya dia ada minta sehat. Kenapa? Mana tahu sakit yang baik buat dia begitu. Awak kalau miskin minta kaya, rasa-rasanya menurut kita kaya itu yang bagus. Jadi karena Nabi Ayub istrinya berkata, minta sehat abang, bang. Berarti tak sabar dengan yang diberikan oleh Allah. Makanya apa dia bilang? Aku cambuk kau nanti 100 kali. Lalu apa kata Nabi Ayub? Malu apa minta sehat Allah. Abang sehat 80 tahun. Sakit baru 7 tahun. Ada riwayat menyebutkan 16 tahun. Malu apa? Kaum muslimin, kaum muslimat, singkat cerita, maka Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah pada suatu ketika, Ayub, pukul-pukulkan kakimu ke bumi, hentak-hentakkan kakimu ke bumi. Begitu kakinya hentak, air pun keluar. Oleh Nabi Ayub dimandikanlah badannya pakai air tersebut. Alhamdulillah sembuh penyakit Nabi Ayub. Begitu sembuh, teringat dulu berjanji akan memukul istri. Berapa kali jemaah? 100. Lalu Allah suruh Nabi Ayub alaihissalam, lidilah, ambil 100 batang, ikat jadi satu, pukulkan sekali saja. Itu sama dengan telah memukul 100 kali. Allahu Akbar. Sakit parah, iman tidak berkurang, ibadat tetap bertambah. Kita tak bisa macam itu. Kita tak bisa macam itu. Jadi jangan menunggu sakit baru semangat datang, tak ada gunanya. Dan kita jemaah, walaupun tak saya pastikan karena memang itu adalah haknya Allah, kita ni kayaknya bakal akan sakit. Itu dapat sehat hendaknya, tapi mungkin bakal akan sakit. Tak lama, sebentar, tidak berat, ringan. Sebelum kita menghadapi kemungkinan sakit tadi, waktu sehat lillah kita semangat. Jadi ada kawan kita sekarang terlentang di atas ranjang, hanya bisa mendengarkan azan. Ada masjid-masjid sholat tarawih, Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar dia di atas ranjang, bertambah-tambah jatuh air matanya. Kenapa air matanya bertambah jatuh? Teringat Ramadan dulu sudahlah tak bisa pergi ke masjid. Ramadan ini tak bisa lagi. Bertimpa-timpa sedih mereka. Siapa kita? Allah berikan waktu sehat, manfaatkan. Yang kedua, ada orang dia sehat tapi tak diberi waktu, atau ada waktu tapi dia tak manfaatkan. Tadi ada waktu tapi sakit. Ini sehat tapi tak punya waktu. Ada seperti itu Ustaz. Dia ditugaskan oleh negara. Apa tugasnya? Berada di daerah perbatasan. Tak bisa ditinggalkan. Mesti tembak. Ada lagi kaum muslimin, kaum musliman, saudara-saudara kita, dia sehat tapi tak punya waktu untuk beribadah. Kemana dia? Mencari kapal selam yang tenggelam. Kalau saya jemaah kapal selam itu yang cari lagi, karena memang tenggelam jurusan. Kalau kapal timbul tenggelam tak mencari. Ini kapal tenggelam. Ini kalau dengar nak tangkap pula saya. Jadi ada hari ini mereka sehat tapi tak sempat beribadah. Cari kapal begitu. Ada mereka jemaah menyetir antar bahan makanan. Kan begitu kaum muslimin, antar minyak ke SPBU sana. Jadwal kerjanya memang seperti itu. Atau kawan-kawan kita security jemaah, dia dapat shift kerja umpamanya dari jam 4 sore sampai jam sekian. Sehat, tapi mereka tak punya waktu. Yang lebih bahaya lagi, sehat, waktu ada, tapi mereka tak manfaatkan. Malam-malam kemana mereka? Berada di warung-warung kafe dan segala macamnya. Kaum muslimin sekali lagi alhamdulillah, siapa kita? Sehat dia juga, punya waktu ya juga. Jadi kaum muslimin
manfaatkan. Apalagi sehatnya kita di waktu yang luar biasa. Kapan itu? Bulan suci Ramadan. Pak Ustaz, jadi maksud Pak Ustaz, kita mesti semangat beribadah, memanfaatkan dua nikmat ini. Iya. Tak tolong rasanya Pak Ustaz. Apa alasan? Siang rombongan kering perut lapar, bawaan mata ngantuk saja. Macam mana nak semangat? Jemaah, ngantuk pun awak, lapar pun perut, kering pun kerongkongan lawan. Apalagi puasa kita tak lama. Apa maksud saya tak lama? Kita puasa cuma 12 jam kurang lebih. Startnya azan subuh, finishnya azan maghrib. Finlandia jemaah, Finlandia itu puasanya 23 jam. Kenapa? Malamnya cuma 1 jam, baru mulai berbuka tiba-tiba dah sahur. Makanya saya tak jadi tinggal di sana. Mengingat Ramadan itu 23 jam. Islandia itu puasa 22 jam. Cuma 2 jam malam. Swedia 20 jam. Jerman 19 jam. 19 jam. Indonesia, Allahu Akbar. Bangga jadi orang Indonesia kita ni, bersyukur kita. Stabil, seimbang siang dan malam. Musim panas dengan musim penghujan. Ini betul-betul kemahipaluh Cinawi, Tanto Tentrem Kartori Harjo. Sambut untayan bercubung khatulistiwa. Allahu Akbar. Ini sekeping bumi surga yang ada di dunia. Tempatnya di mana? Negeri bernama Indonesia. Alhamdulillah. Kita mesti bersyukur jadi orang Indonesia. Kalau kita jadi orang Itali, belum tentu kita Islam jemaah. Mungkin kita seagama dengan Valentino Rossi. Kan begitu. Kita orang Indonesia, kembali kepada cerita kita, puasa kita cuma 12 jam. Tak seperti Finlandia 23 jam. Baru mulai nak lapar perut, dah masuk waktu baru. Jadi tak ada alasan, semangat. Lawan jemaah kaum muslimin, lawan. Pak Ustaz, ya sudahlah siang lapar Pak Ustaz, kerongkongan haus, baca Quran pula, solat berjamaah. Nanti malam pas azan berkumandang maghrib, lalu kita makan kekenyangan. Aduh, berat pula rasanya Pak Ustaz. Banyak betul alasan bapak. Lalu mengapa? Dah datang pula tarawih Pak Ustaz. Mengapa emangnya? 8 rakaat. Ditambah dengan witir 3:11. Memangnya mengapa? Berat tuh Ustaz. Mana pula berat? Imam kita kan bisa dipesan. Mam, apa? Kan bisa pesan. Dan jarang kita memesan imam. Mam, apa? Ramadan ini kan cuma sebulan dalam setahun. Lalu mengapa? Tolonglah sejus semuanya. Ada jemaah pesan macam itu? Ada jemaah pesan macam itu? Tolong mam ya, tolong sejus semuanya. Tak tolong apa? Kalau nak jadi imam Yusuf bilang tolong sejus semuanya. Tak ada macam itu. Yang ada adalah jangan sejus nak. Kalau nak jadi imam Yusuf pendek-pendek. Bisa dipesan. Sehingga kaum muslimin dari waktu Isya sampai witir udah ceramah di situ 1 jam paling lama. Sekarang apalagi udah ada keluar aturan tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama. Sampai-sampai ada masjid jemaah baru Al-Fatihah sampai iya lah ruku loh. Mai ko copek ona ko kata. Oh, solat copek baca Al-Fatihah songo sampai iya ni lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Allahu Akbar. Apa maknanya? Ringan. Tapi okeylah, katakanlah berat, lawan, awak lelah, lawan. Apa tujuannya?
kita semangat beribadah, mensyukuri dua nikmat tadi, walaupun lelah, walaupun capek, tujuannya apa? Agar nanti insya Allah kita bersenang-senang di akhirat. Jemaah, seponek-ponek nyawa, secapek-capeknya kita beribadah tak lama. Maksud tak lama itu kita akan mati. Coba renungi. Ini bukan saya menggertak-gertak, tidak, ini contoh. Umur Nabi Muhammad berapa? 63. Andai kata kita persis umur seperti Nabi Muhammad, sekarang umur 62 tahun 11 bulan 25 hari. Sekali 5 hari lagi. Tolonglah semangat. Tolonglah semangat. Jadi coba sekarang tengok KTP baik-baik, tengok tanggal lahir. Coba tengok. Kalau sudah 62 tahun 11 bulan 25 hari, sementara awak persis meniru umur Nabi 5 hari, tolonglah semangat. 5 hari, tak semangat. Ayo 5 hari. Apalagi umur kita sudah lebih 63. Bonus itu, tapi tak tahu bonus entah berapa. Kalau sudah lebih umur 63, itu tolong lebih semangat lagi. Karena bisa jadi 1 hari ini saja jatahnya lagi. Kalau dapat sudah isyroknya jangan pulang. Tunggu aja masjidnya sampai zuhur. Iya jemaah. Apalagi kalau sudah 70, itu tak lama lagi. Tolong semangat. Tak ada alasan, walau tua Ustaz, adik tua tu dia semangat. Ambolah mak Ustaz lah tua bonong, usahakan beribadah di batas kemampuan kita ketika itu. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi ingat, yang umur 40, 46 seperti saya, 30, jangan berkesimpulan salah pula. Awak bilang, Batilah, tak ada cerita lama jemaah. Yang penting semangat beribadah, lawan rasa malas. Agar apa tadi? Untung-untung di akhirat kita bersenang-senang. Tapi siapa yang nak bersenang-senang di sini? Kontai, santai, main-main saja, nanti bersusah-susah di sana. Pilih bersenang di sini, susah di sana. Nak bersusah-susah sebentar di sini, nanti senang di sana. Pilihan ada sama kita. Hari Jumat kita baca surah Kahfi, tak sempat siang kita baca malam. Kita bertemu dengan ayat faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang nak beriman, yang nak melawan melawan. Allah tak paksa kita, Allah berikan kita kebebasan untuk memilih. Beriman kita, taat kita, yang untung bukan Allah, kita. Melawan kita, yang rugi bukan Allah, kita. Nak memberikan keuntungan kepada diri, atau kita nak memberikan diri kita ini kerugian, itu terpulang kepada kita. Jadi ingat-ingat akhirat jemaah, biar kita semangat memanfaatkan dua nikmat ini. Umpamanya begini, datang 15 kita untuk tarawih, 11, 8 tarawih, 3 witir. Bayangkan di akhirat nanti kita berdiri bukan 11 rakaat, 50.000 tahun akhirat. Bukan 11 rakaat, 50.000 tahun akhirat. Bayangkan ini. Supaya apa? Supaya istiqomah kita sampai ke akhir Ramadan. Karena ada masjid-masjid pun sudah mengalami kemajuan luar biasa. Maksud kemajuan makin maju. Patang sab belakang kursi dua, maju tu. Ngeri kemajuan. Baru separuh Ramadan ada kita sab nomor 1. Kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau ada kita ada niat malas-malas, ingat itu 50.000 tahun akhirat. Ketika itu kaum muslimin, kita puasa bukan 12 jam. Selama 50.000 tahun itu tak ada makan, tak ada minum. Tak ada alas kaki.
Maaf cakap, kita tak berbusana selai benang pun. Matahari 1 mil di atas kepala. Kemudian jemaah yang berbahagia, keringat keluar membasahi tubuh kita. Ada yang berkeringat sampai 2 mata kaki, ada berkeringat sampai lutut, ada berkeringat sampai pinggang, ada berkeringat sampai dada, ada yang berkeringat pas di bawah 2 lubang hidungnya. Ingat-ingat itu. Ingat-ingat itu. Kalau kita ingat itu kaum muslimin kaum muslimat, motivasi ibadah kita itu berlipat-lipat, sehingga 2 nikmat tadi takkan kita kecilkan. Bahkan ini nikmat besar luar biasa. Saya yakin kita akan isi detik demi detiknya, apalagi detik-detik yang berada di dalam bulan suci Ramadan. Kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia. Lalu mengapa Allah perintahkan kita beribadah, mensyukuri 2 nikmat ini? Ini sering kita sampaikan. Ini nanti bekal kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Kita ini nanti kaum muslimin tanpa terkecuali akan sampai di sebuah pintu gerbang. Pintu gerbang untuk menuju akhirat. Namanya liang lahat. Sudahlah 2 kali 1 meter, ada pula lubang kecil spesial, pas seukuran badan. Itulah pintu gerbang. Kita nanti akan sampai ke pintu gerbang ini, menuju perjalanan ke akhirat. Banyak orang nanti sampai di pintu gerbang ini tak sanggup melanjutkan perjalanan, lalu ingin pulang ke dunia. Mengapa ingin pulang ke dunia? Ingin beribadah. Aneh, waktu tak ada lagi, kesehatan tak ada lagi, baru nak beribadah. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihah. Ya Rabb, balikkan aku ke dunia, aku ingin beribadah, aku ingin beramal saleh. Kata siapa? Kata orang-orang yang sudah berada di gerbang akhirat. Dulu sehat kemana aja? Dulu Allah beri waktu untuk apa? Sekarang tak ada lagi kesehatan, dah mati dia jemaah. Tak ada lagi waktu, justru nak beribadah. Jemaah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kita sering mendengarkan hadis ini. Ada 4 hal nanti ditanyakan oleh Allah Ta'ala di akhirat. 4 itu diantaranya adalah 2 hal yang kita bahas di subuh ini. Apa itu? Umurmu untuk apa dihabiskan. Umur berkaitan dengan waktu. Allah meminta pertanggungjawaban. Jangan nanti sampai kewalahan kita di akhirat menjawabnya. Supaya tak kewalahan di akhirat menjawabnya, kaum muslimin, kita persiapkan jawabannya dari sekarang. Bagaimana cara mempersiapkannya? Lewat amal. Sehingga nanti begitu ditanya oleh Allah, asar kemana kemarin? Maghrib kemana kemarin? Asar ke masjid, sholat ya Allah. Maghrib ke masjid, sholat ya Allah. Waktu subuh kemana? Zikir pagi ya Allah. Waktu petang kemana? Zikir malam ya Allah. Ketika malam kemana? Tahajud ya Allah. Masya Allah. Kalau begini jawaban kita lolos kita. Allah akan tanya. Jadi silahkan kita minta umur panjang, tapi konsekuensinya bertanggung jawab dengan umur yang Allah berikan. Isi dengan amal ibadah. Dan rata-rata kita minta umur panjang semua. Tak ada kita minta umur pendek. Udah 90 minta tambah bukan? Umur 90, ya Allah panjangkan umur. Kata malaikat, minta tambah. Mana ada kita berdoa seperti ini? Ya Allah, Nabi Muhammad berumur 63, saya 63 ya Allah, matikanlah saya ya Allah. Tak ada. Kita minta tambah umur, tak apa-apa. Allahumma tawil umuri, ya Allah panjangkan umurku. Tapi konsekuensinya adalah isi umur yang Allah berikan dengan amal soleh. Apa kata Rasulullah SAW? Tuba liman tala umuru wa hasuna amalu. Bahagia orang yang panjang umurnya, diisi umur tadi dengan amal. Silakan minta banyak. Lalu apa lagi di antara yang keempat Allah tanyakan? Di antaranya adalah wa an jasadihi fi ma ablah. Badan yang sehat, segar bugar, kuat, untuk apa dihabiskan? Untuk apa dimanfaatkan? Jadi ketika kita minta sehat kepada Allah Ta'ala, tujuan kita minta sehat itu utamanya bukan untuk bisa bekerja,
Itu ya juga. Tapi kenapa kita minta sehat ke Allah Ta'ala? Tujuan utamanya untuk bisa beribadah. Itu tujuan utama kalau kita sehat, untuk beribadah. Bukan untuk bisa main badminton. Ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Tapi niat dalam hati, udah lama tak main badminton, udah lama tak main futsal. Untuk beribadah. Setelah untuk beribadah, baru kesehatan itu untuk yang lain-lain. Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Yang terakhir, ketika Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan waktu, dan kita sudah beribadah, tolong ibadah kita jangan sia-sia. Sehat ada, kesehatan ada, kita beribadah, tidak Allah terima. Oh, rugi pula kawan. Kawan yang di rumah sakit jelas tak bisa beribadah. Ada kawan yang tak punya waktu, jelas tak bisa beribadah. Awak bisa beribadah karena dua nikmat tadi kita manfaatkan. Tolong ibadahnya jangan sia-sia. Apa maksud jangan sia-sia? Berusahalah bagaimana ibadah kita ini kaum muslimin benar-benar hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana caranya Pak Ustaz? Mindset kita terhadap ibadah ini dirubah. Apa itu kaum muslimin? Ibadah ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Jangan ini dijadikan sebagai beban. Bahkan jangan jadikan sebagai kebutuhan. Karena kalau kebutuhan nanti dapat satu jalan, tidak lepas kebutuhan. Kan begitu? Tapi jadikan ini sebagai sebuah kenikmatan. Kalau dia kita jadikan sebagai sebuah kenikmatan, yang namanya nikmat, kita tak ingin berpisah dengan nikmat itu. Tak ingin berpisah dengan nikmat itu. Makanya jemaah, ini contoh ulama-ulama dulu kalau beribadah. Mereka itu kan kalau bulan Ramadan, ini salah satu contoh, khatam Al-Quran ini. Ada yang sekali seminggu, berarti selama Ramadan khatam 4 kali. Ada ulama itu kaum muslimin yang khatam sekali 3 hari. Berarti selama Ramadan khatam 10 hari, insyaAllah. Ada ulama itu kaum muslimin selama Ramadan khatam 30 hari. Berarti setiap hari semalam khatam sekali. 30 hari 30 malam, berarti khatam 30 kali. Ada yang khatam jamaah sama-sama sudah kita ketahui 60 kali. Itulah jadi Imam Syafi'i. Bagaimana ulama dulu kalau mereka baca Quran? Ini salah satu contoh. Yang terakhir itu surah An-Nas. Yang terakhir itu surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini contoh kayak kata contoh saya ini ulama dulu nih. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dibukanya lagi Al-Quran dari surah pertama, ayat pertama. Kan dah sampai An-Nas tu, dibukanya Al-Quran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai mungkin beberapa surah. Kenapa begitu? Padahal baru sudah khatam. Kok diulang lagi? Supaya kerinduan tetap ada untuk nak menghatamkannya. Kalau awak Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin
Nyandung sih. Babiak Quran tadi batang kalamari bilo khatam nunggu Ramadan sampai boleh sampai 23 jadi. Alhamdulillah tu indah do nyandung kau dia. Sonam buat dia. Lalu simpan dibaca juga tapi jarang khatam. Kapan khatam nunggu Ramadan 1443 itu dia. Kalau ulama dulu jemaah nikmat bukti nikmat baru sampai An-Nas dibaca lagi dari awal. Supaya apa? Ada target nak khatamkan lagi. Karena kalau sudah dibaca Al-Baqarah, malu rasanya kepada Allah untuk tidak melanjutkan kepada Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Menikmati. Awak level sampai kepada tahap menikmati itu yang betul. Kenapa? Mindset kita dengan ibadah baru sekedar ini kewajiban. Atas itu sikit, oh ini kebutuhan. Padahal ada yang lebih hebat daripada itu jemaah. Nikmat dengan ibadah tersebut. Maka apapun ibadah dalam bulan Ramadan ini nikmati. Baca Quran nikmat. Duduk di waktu subuh mendengar ustaz ceramah nikmat. Saking nikmat terlolok. Apalah. Wah. Kalau jemaah lolok tak apa. Yang bahaya ustaz ceramah. Kalau ustaz ceramah yang belum pulang jemaah. Pas sudah, mana jemaah pulang sudah. Kalau ustaz ceramah lolok pun jangan dimaafkan. Kalau ceramahnya yang lolok adalah jemaah, itu dimaklumi. Itu berarti betul-betul menikmati. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, makin ke ujung Ramadan makin luar biasa. Dia tak serupa dengan hari pertama, tak serupa dengan hari kedua. Apalagi nanti di 10 terakhir, ini waktu spesial. Apalagi ada satu malam yang lebih spesial. Itulah dia malam Lailatul Qadar. Maka dua nikmat ini jangan disia-siakan. Nikmat siang dan nikmat waktu. Apalagi waktu Lailatul Qadar yang Allah rahasiakan. Cari waktu itu sampai dapat. Cari sampai dapat. Yang orang ditai-tai deh Pak. Ditai-tai deh. Oh malam 20 nak ada malam 21. Itu nak minta-intai. Malam 20 nak intai tu. Malam 23. Maksud saya intai-intai itu tiap malam diintai. Tapi jadi intai aja. Intai dari jauh. Tengok Quran intai, Quran bukan itu intai-intai yang saya maksud. Buktikan. Untung-untung jemaah kita dapat malam tersebut. Walaupun Allah tak kasih tahu kepada kita setelah Ramadan. Tak Allah kasih tahu itu. Apa kata Allah setelah Ramadan akhir? Kau dapat yang berpada. Tidak ada. Karena ada orang merasa dikasih tahu. Apa kalau mau ikut lama apa? Apa ada beda di kota? Ada yang menunggu. Mula banyak sobek bawi Pak. Kau fikir apa ya Allah? Mau apa? Awak ada beda di kota. Siapa orang betul ni? Jadi kalau kita dapat jamaah Lailatul Qadar, jamaah tidak Allah kasih tak. Jadi jangan mengaku dapat leh. Karena ada orang aku dapat. Ambo 2 kali dapat tonggo. 2 kali dapat. Lailatul Qadar semalam punya guru dapat. Aduh, siapalah guru ya jemaah. Jangan ngaku-ngaku. Cuma ada bukti saja. Apa buktinya jemaah? Hidup kita lebih hebat dari yang telah sudah. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini tausiah yang bisa kita sampaikan di subuh ini. Semoga ada manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.